Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka, karena mereka adalah penyeru kepada agama yang mereka anut, yang mereka anggap sebagai petunjuk. Sejarah pernah mencatat bahwa Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang. Catatan-catatan lama dari para ahli sejarah telah mengurai kisah-kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di kota Istanbul, Turki ini. Salah satunya ialah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, tepatnya di tanah Palestina. Dalam buku catatan pribadinya, Sultan Abdul Hamid mengatakan, umat Islam wajib menguatkan ikatan persaudaraan di belahan bumi lain. Satu dan lainnya wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan dan kejayaan di masa depan kecuali dengan persatuan umat Islam. Kisah lain dari Sultan Abdul Hamid yang paling melegenda ialah pada saat beliau menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel yang bernama Theodor Herzl agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Namun permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid, sehingga membuat marah bangsa Yahudi. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Defol ey sefil! Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang lembut, santun, dan pemurah. Namun di balik kelembutannya, Abu Bakar juga dikenal dalam ketegasan dan keberaniannya. Sampai-sampai Yahudi pun pernah beliau tampar. Kisah ini berawal ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak salah satu suku Yahudi untuk masuk Islam. Namun pemimpin Yahudi menjawab dengan nada menghina, "Demi Allah, hai Abu Bakar, sebenarnya bukan kami yang butuh pada Allah, tetapi justru Allah yang membutuhkan kami. Bukan kami yang merayu-rayu Allah, tapi justru Allah yang merayu-rayu kami. Kami tidak butuh kepadanya, tetapi Dia yang butuh kepada kami. Kalau benar Tuhan kalian kaya, pasti Dia tidak akan meminta kami meminjamkan uang kami kepadanya, seperti yang dikatakan Muhammad sahabatmu." Dengan ucapan itu, si Yahudi menyindir-nyindir firman Allah yang artinya, siapakah yang mau meminjami Allah dengan cara baik, maka Allah akan menggandakannya berlipat-lipat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Mendengar ucapan si Yahudi tadi, Abu Bakar menjadi sangat marah serta menamparnya lalu berkata, "Demi Allah, kalau tidak karena adanya perjanjian di antara kita, niscaya sudah aku penggal batang lehermu." Sejarah di masa Nabi Musa alaihissalam juga mencatat bahwa Mesir pada saat itu dilanda wabah mematikan. Namun dengan keagungan dan kasih sayang dari Allah, anak-anak Yahudi Allah selamatkan dari wabah yang mematikan ini. Fenomena ini lalu diabadikan oleh orang Yahudi dalam pesta Hari Paskah, karena menganggap status mereka sebagai umat pilihan. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel yang menjadi umat Nabi Musa pada waktu itu mampu keluar dari kekejaman pemimpin yang bernama Fir'aun setelah mati di laut saat mengejar Nabi Musa beserta para pengikutnya. Setelah tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya, Bani Israel kini terbebas dari kekejaman para penguasa. 40 tahun berlalu setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun.
Kini Nabi Musa menghadapi pergolakan baru, yaitu pembangkangan dari Bani Israel. Pembangkangan dan kesembronoan mereka dalam meminta sesuatu kepada Nabi Musa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu." Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Musa melanjutkan, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Surat Al-A'raf ayat 138-140. Setelah berlalunya masa yang sangat lama, akhirnya datanglah Samiri. Bani Israel dibujuk oleh Samiri agar mendonasikan perhiasan mereka yang akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat patung berhala. Propaganda yang dibuat oleh Samiri ternyata sukses, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apa mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Nabi Musa yang melihat sikap Bani Israel terlalu lancang menggadaikan ajarannya. Tidak ada kata ikhlas, apalagi tulus. Tekaran mereka ialah memenuhi kebutuhan rasa senang. Bani Israel sudah terjerumus pada sifat yang egois. Kini bahkan mereka menampilkan sebagai umat yang semakin cerewet dan banyak maunya, sebagaimana telah Allah terangkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.' Musa berkata, 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta.' Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Dan setelah turunnya ayat tadi, Allah langsung menurunkan azab kepada mereka berupa sambaran petir. Meski begitu, Bani Israel ternyata tidak saja tipikal pembangkang yang ulung, tetapi mereka juga berusaha untuk mengendalikan apa saja, termasuk Tuhan dan utusannya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.' Mereka berkata, 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil.' Mereka menjawab, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?' Musa menjawab, 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.' Mereka berkata, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.' Mereka berkata, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk.' Musa berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya.' Mereka berkata, 'Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.' Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67-71. Begitulah kenyataannya, terbebasnya Bani Israel dari cengkraman Firaun akhirnya melahirkan watak Firaun yang dulu sangat mereka benci.
Pertanyaan yang pantas dipertanyakan kepada mereka adalah kenapa Bani Israel bisa melawan orang yang dulunya membebaskan mereka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.